Selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Di video kali ini akan membahas persamaan pangkat bentuk yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran untuk matematika peminatan kelas 10 IPA. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai persamaan pangkat tetapi bentuk yang kelima. Ya, persamaan pangkat bentuk 1 dan sampai dengan 4 sudah dijelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Mohon untuk pembelajaran persamaan pangkat bentuk yang kelima ini agak dicermati dengan lebih teliti lagi karena tahapannya ada 4, agak lumayan banyak ya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Baik, sebelum kalian menyimak penjelasan materi persamaan pangkat bentuk yang kelima ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, serta klik tombol loncengnya untuk kebermanfaatan channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe itu gratis agar sama-sama saling mendukung untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Ya, berikut penjelasan materi untuk video pembelajaran kali ini. Untuk persamaan pangkat bentuk yang kelima adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Ya. Jadi untuk persamaan pangkat bentuk yang kelima ini, baik pangkat ataupun basis atau bilangan pokoknya semuanya adalah berbentuk persamaan. Ya, baik, untuk menyelesaikan persamaan pangkat bentuk yang kelima ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah untuk Fx sama dengan Gx. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Hx sama dengan 1. Berikutnya untuk yang ketiga, bahwa ketika Hx sama dengan 0, syaratnya adalah Fx lebih dari 0 dan Gx juga lebih dari 0. Itu untuk tahap yang ketiga. Kemudian untuk tahap yang terakhir atau tahap keempat adalah ketika Hx sama dengan negatif 1, maka Fx dan juga Gx keduanya harus positif, keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Ya, sekali lagi untuk tahap yang keempat adalah ketika Hx-nya sama dengan negatif 1, maka Fx dan Gx-nya keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Ya, itu beberapa tahapan yang harus dilakukan ketika menyelesaikan persamaan pangkat bentuk yang kelima. Ya, mohon dicatat serta diikuti penjelasannya. Baik, untuk lebih jelas kita bahas contoh soal berikut. Ya. Untuk contoh, pertanyaan masih sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Ya, misalnya soalnya X dikurangi 6 pangkat X kuadrat dikurangi 5 sama dengan X dikurangi 6 pangkat 2X ditambah 3. Ya, kita pertama harus mengetahui dulu mana Hx, mana Fx, dan juga mana Gx. Ya, Hx itu yang di bawah ini sama-sama Hx ya. X dikurangi 6.
kemudian X kuadrat dikurangi 5 itu sebagai Fx, kemudian 2X ditambah 3 itu sebagai Gx. Ya, untuk mencari himpunan penyelesaian persamaan pangkat ini, langkah pertama tadi ingat bahwa Fx harus sama dengan Gx. Ya, tadi Fx-nya adalah X kuadrat dikurang 5, Gx-nya adalah 2X ditambah 3. Sehingga nanti kita tinggal masukkan Fx-nya X kuadrat dikurangi 5, kemudian Gx-nya adalah 2X ditambah 3. Nah, untuk menyelesaikan langkah pertama ini, karena salah satunya ada persamaan kuadrat, maka kedua persamaan ini kita gabungkan dalam satu ruas. Sehingga nanti jadinya X kuadrat dikurangi 5 dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Ya. Baik, kita lanjut. X kuadrat kemudian dikurangi 2X. Nah, negatif 5 dikurangi 3 kita gabungkan menjadi negatif 8 sama dengan 0. Nah, karena ini persamaan kuadrat, maka untuk menyelesaikannya biasa ada paling umum ada 2 cara, ya, walaupun sebetulnya ada 3 cara. Yang paling sederhana kita gunakan cara pemfaktoran saja. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Kalau kita gunakan pemfaktoran adalah seperti ini. X kuadrat itu hasil kali antara X dengan X. Kemudian kita cari dua bilangan, yang dikalikan negatif 8, yang dijumlahkan adalah negatif 2. Ya, kemungkinannya adalah negatif 4 dan positif 2. Ya, sehingga nanti kita dapatkan nilai X yang pertamanya adalah 4, kemudian nilai X yang keduanya adalah negatif 2. Ya, itu untuk langkah yang pertama. Ada nilai X sama dengan 4, juga ada nilai X sama dengan negatif 2. Ya, kemudian langkah yang kedua seperti yang sudah kita lakukan tadi, bahwa langkah kedua itu tadi Hx sama dengan 1. Mana Hx-nya? Ya, itu Hx-nya yang di bawah ini, atau basis atau bilangan pokoknya. Ya, kita masukkan Hx-nya adalah X dikurangi 6 sama dengan 1. Sehingga nanti nilai X-nya adalah 1 ditambah 6, atau nilai X-nya sama dengan 7. Ya, untuk tahapan kedua ini cukup mudah karena kebetulan hanya dalam bentuk persamaan linier. Baik, kemudian untuk tahapan atau langkah yang ketiga, di mana nilai Hx sama dengan 0, tapi syaratnya adalah Fx-nya harus lebih dari 0, juga Gx-nya harus lebih dari 0. Ya, Hx-nya tadi masih sama. Hx-nya itu adalah X dikurangi 6 sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya sama dengan 6. Nah, X sama dengan 6 ini kita substitusikan ke fungsi Fx juga ke fungsi Gx. Apakah hasilnya lebih dari 0 atau tidak? Ya. Baik, X sama dengan 6. Pertama kita masukkan ke fungsi Fx. Sehingga nanti jadinya adalah Fx-nya kita ganti dengan angka 6. Tadi fungsi Fx-nya itu X kuadrat dikurangi 6. Sehingga jadinya adalah X kuadrat berarti 6 kuadrat dikurangi 5. Hasilnya yaitu ya 6 kuadrat hasilnya 36. Kemudian 36 dikurangi 5 hasilnya 31. Ya, 36 dikurangi 5 nilainya 31.
31 adalah bilangan positif dan tentunya itu adalah lebih dari 0. Ya, terbukti ya. Tapi yang keduanya juga harus lebih dari 0. Ya, masih sama-sama dengan X sama dengan 6, kita masukkan ke fungsi Gx, sehingga nanti G dalam kurung 6 sama dengan fungsi Gx-nya tadi 2X ditambah 3. X-nya kita ganti dengan 6, maka 2 dikali 6 ditambah 3. Atau nilainya 2 kali 6 sama dengan 12 ditambah 3, nilainya adalah 15. 15 juga pastinya positif dan lebih dari 0. Ya, baik. Itu untuk tahapan yang ketiga. Pertama tadi kita dapatkan nilai X-nya 4 dan negatif 2. Yang kedua kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 7. Kemudian yang ketiga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 6. Ya. Nah, bagaimana untuk tahapan yang keempat? Apakah memenuhi dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap? Ya. Baik. Untuk tahapan atau langkah yang keempat tadi adalah Hx sama dengan negatif 1. Tapi syaratnya adalah Fx maupun Gx harus keduanya genap atau keduanya ganjil. Fx dan Gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Ya. Sehingga nanti tinggal kita masukkan Hx-nya tadi X dikurangi 6 sama dengan negatif 1. Sehingga nilai X-nya adalah negatif 1 ditambah 6. Maka didapatkan nilai X-nya adalah negatif 1 ditambah 6 yaitu 5. Ya. Nah, X sama dengan 5 ini kita substitusikan ke fungsi Gx juga, Fx juga ke fungsi Gx. Apakah dua-duanya menghasilkan bilangan genap atau dua-duanya menghasilkan bilangan ganjil? Ya. Baik, langsung saja. Ketika X sama dengan 5, kita substitusikan ke fungsi Fx. Maka nantinya F dalam kurung 5, ya, tadi fungsi Fx-nya itu adalah X kuadrat dikurangi 5. Ya. Oke, jadinya 5 kuadrat dikurangi 5. 5 kuadrat nilainya 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Nah, 20 itu merupakan bilangan genap. Belum terbukti karena harus keduanya genap atau harus keduanya ganjil. Kemudian kita masukkan ke fungsi Gx-nya. Dimana tadi fungsi Gx-nya itu adalah 2x ditambah 3. Maka 2 dikali 5 ditambah 3. 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, ternyata ketika X sama dengan 5 disubstitusikan ke fungsi Gx, hasilnya adalah 13. 13 bukan merupakan bilangan genap, tapi 13 adalah merupakan bilangan ganjil. Sedangkan yang diminta syaratnya adalah Fx dan juga Gx keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Jadi tidak salah satu. Kalau ini genap, ini juga harus genap. Kalau ini ganjil, ini harus ganjil. Maka itu memenuhi. Karena Fx dan Gx-nya tidak sama, satu genap satu ganjil, maka untuk yang X sama dengan 5 ini bukan termasuk himpunan penyelesaian. Ya. Sehingga nanti himpunan penyelesaiannya kita gabung dari langkah ke-1, langkah kedua, ketiga, dan keempat. Tetapi untuk langkah keempat ingat, ketika X-nya sama dengan 5 dan disubstitusikan hasilnya tidak terbukti.
Sehingga nanti himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari yang terkecil. Dari langkah pertama tadi nilainya yaitu negatif 2, 4. Kemudian dari langkah kedua dan ketiga tadi kita sudah dapatkan ya. Ada 7 dan juga 6. Kita ambil 6 terlebih dahulu karena kita urutkan dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, 4, 6, dan 7. Ya, baik, itu untuk penyelesaian persamaan pangkat bentuk yang kelima. Mohon maaf agak lama dan memang panjang ya alurnya, karena ada 4 langkah atau 4 tahapan yang harus dilalui ketika kita mencari himpunan penyelesaian untuk persamaan pangkat bentuk yang kelima. Baik, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon kalian cermati lagi. Terima kasih. Nanti tolong kerjakan latihan soal yang akan saya berikan. Ya, berikut latihan soalnya. Ya, ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X dikurangi 7 pangkat 2X dikurangi 9 sama dengan X dikurangi 7 pangkat X ditambah 5. Ya, demikian penjelasan materi persamaan pangkat bentuk yang kelima. Semoga kalian bisa memahami dan jangan lupa soal yang tadi, latihan soalnya untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Ya, terima kasih untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, and comment. Kemudian tekan tombol loncengnya untuk kemajuan channel YouTube ini. Terima kasih atas dukungannya. Ingat, subscribe itu tidak bayar, gratis. Ya, semoga kita saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.